Selamat datang di Langit Hitam, tempat di mana cerita nyata dan misteri berpadu jadi satu. Malam ini, aku akan membawamu menyusuri kisah yang membuat darahku membeku. Tentang seorang pemuda yang tanpa sengaja menjemput gadis bunian dengan motor tuanya. Perjalanan itu seharusnya biasa saja, sampai ia diberi sesuatu yang tak seharusnya ia terima. Apa yang terjadi setelahnya? Kenapa benda itu seperti mengikutinya, bahkan ke dalam mimpinya? Jangan sampai kau lewatkan satu detik pun, karena jawabannya ada di sini. Klik subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan bersiaplah. Karena kita akan masuk ke gelapnya rahasia yang tak semua orang berani ungkapkan. Malam itu udara di kampung begitu dingin, padahal musim kemarau. Angin yang bertiup membuat bulu kuduku berdiri sejak awal aku mengeluarkan motor tuaku. Sebuah Honda Civic keluaran lama yang sudah menjadi warisan dari ayah. Suara mesinnya berderam berat ketika kupanaskan, seakan tahu kalau malam ini bukan malam yang biasa. Jalanan kampung terlihat sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan yang menemani. Aku hendak pulang dari rumah teman setelah memperbaiki mesin pompa airnya. Rute pulangku melewati jalan pinggir hutan yang terkenal angker. Orang-orang bilang, di daerah itu sering terlihat sosok perempuan bergaun putih atau gadis cantik yang menumpang. Aku tak terlalu percaya, meski beberapa cerita dari warga cukup membuat hati ini was-was. Setengah perjalanan, ketika cahaya lampu motor hanya menyinari sempitnya jalan tanah di depanku, aku melihat sosok berdiri di pinggir jalan. Gadis muda, mengenakan kebaya putih dengan kain batik yang jatuh anggun sampai mata kaki. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat, dan matanya, entah kenapa, terasa begitu dalam saat menatapku. Dia mengangkat tangannya, memberi isyarat minta tumpangan. Awalnya aku ragu, siapa yang berdiri sendirian di pinggir hutan malam-malam begini. Tapi entah mengapa, ada dorongan kuat untuk berhenti. "Mau kemana, Pak?" tanyaku. Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. "Ke ujung kampung, dekat pohon beringin besar." Tanpa pikir panjang, dia naik ke jok belakang. Anehnya, jok motorku terasa lebih berat dari biasanya, padahal badannya terlihat ramping. Bau harum melati tercium samar, bercampur dengan hawa dingin yang menusuk. Mesin motorku sempat berebet beberapa kali, seperti keberatan beban, tapi anehnya tetap bisa melaju. Sepanjang jalan, dia tidak banyak bicara. Hanya sesekali kukira dia setersenyum, tapi pantulan dari kaca spion memperlihatkan senyum itu tidak biasa. Bibirnya seolah tidak bergerak, tapi aku bisa merasakan tatapannya terus tertuju padaku. Saat melewati sebuah tikungan tajam, motor tua itu mendadak seperti melayang sebentar sebelum kembali menghantam tanah. Aku kaget, tapi gadis itu tidak bergeming, seperti tak merasakan guncangan. Di kepalaku mulai muncul rasa curiga. 15 menit kemudian, kami sampai di bawah pohon beringin besar. Lampu motor menyorot ke arah ratusan akar gantung yang bergerak pelan terkena angin. Gadis itu turun perlahan, lalu berdiri menghadapku. "Terima kasih, Mas," ucapnya, lalu mengulurkan sesuatu. Di tangannya ada sebuah kotak kecil berwarna hitam pekat, terbuat dari kayu yang halus. "Jangan dibuka malam ini, tunggu sampai fajar," katanya, suaranya seperti bergema di kepalaku. Tanpa menunggu jawabanku, dia berjalan masuk ke kegelapan di balik akar beringin. Dalam hitungan detik, dia lenyap begitu saja. Aku terdiam, hanya terdengar detak jantungku yang semakin cepat. Kotak itu terasa dingin di tanganku,
dingin yang tidak wajar. Aku menyalakan motor lagi, tapi mesinnya langsung mati 3 kali sebelum akhirnya mau menyala. Perjalanan pulang terasa lebih lama. Lampu motor redup, seperti ada sesuatu yang menyerap cahaya di sekelilingku. Sesampai di rumah, aku meletakkan kotak itu di meja dan memutuskan untuk tidak memandanginya terlalu lama. Tapi sepanjang malam, aku merasa seperti ada yang mengintip dari sudut-sudut gelap rumah. Di luar rumah, suara langkah kaki pelan terdengar di halaman. Padahal semua orang di rumah sudah tidur. Aku mencoba meyakinkan itu hanya angin. Tapi entah kenapa, aku tahu malam itu aku tidak sendirian. Bab 2. Perjalanan malam yang aneh. Suara mesin motor tuaku meraung pelan, berusaha melawan angin malam yang kian menusuk. Gadis itu duduk di belakang dengan diam, tak bersuara. Sesekali aku melirik lewat spion, tapi yang kulihat hanya wajahnya yang sedikit tertunduk, rambut panjangnya tertiup angin, menutupi sebagian pipi pucatnya. Entah kenapa, hawa dingin yang aneh mulai merayap dari punggungku setiap kali mencoba melihatnya lebih lama. Jalanan desa yang biasa kulewati kini terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu rumah warga yang seharusnya berderet di sisi jalan justru hilang satu persatu. Yang tersisa hanya pohon-pohon besar dengan bayangan pekat yang meliuk mengikuti arah lampu motorku. Aku mulai curiga. Tapi lidahku keluh, rasanya ada bisikan di dalam kepala yang memintaku untuk tetap diam. "Lurus saja," katanya pelan, suaranya terdengar samar tertelan angin. Aku mengangguk walau ia tak melihat. Anehnya, jalan yang kulalui seperti berubah. Tidak ada lagi tikungan tajam menuju kampung tetangga, hanya satu jalur panjang yang tak berujung seperti menuju tengah hutan. Motor tuaku sesekali tersendat, mesinnya batuk-batuk seperti menolak melaju. Padahal sebelum berangkat, aku sudah memeriksanya dan tak ada masalah. Setiap kali suara mesin melemah, aku merasa ada tekanan dari belakang, seperti gadis itu mendekatkan wajahnya ke pundakku. Aromanya, campuran wangi bunga melati dan tanah basah. Di tengah perjalanan, aku mulai mendengar suara gamelan yang lirih, entah dari mana asalnya. Irama itu pelan tapi menusuk, seperti tarikan benang yang menempel di kepala. Lampu motor mulai redup, namun gadis itu sama sekali tak menunjukkan rasa takut. Justru aku merasakan tubuhnya sedikit bergetar, seolah ia sedang menahan sesuatu. Sekitar 10 menit kemudian, aku melihat cahaya samar di kejauhan. Awalnya kupikir itu lampu rumah, tapi semakin dekat, bentuknya seperti obor yang berjejer. Di antara obor-obor itu, bayangan orang-orang berjalan lambat, mengenakan pakaian tradisional, wajahnya tak jelas tertutup kabut tipis. Mereka seperti tak melihat kami, atau mungkin pura-pura tak melihat. Motor tuaku seperti digiring melewati barisan orang itu. Setiap kali aku ingin menoleh, ada sensasi aneh di leherku, seperti ditekan halus agar tetap menghadap ke depan. Gadis itu hanya berkata lirih, "Jangan lihat ke mata mereka." Kalimat itu membuat darahku terasa membeku. Di tengah kabut, aku melihat pohon besar dengan akar yang menjuntai seperti tirai. Motor tuaku berhenti sendiri di depannya, meskipun aku belum memutar kunci kontak. Gadis itu turun, berjalan perlahan menuju celah di antara akar. Tanpa menoleh, ia berkata, "Tunggu di sini, jangan bergerak." Aku berdiri kaku, hanya memegang setang motor sambil menelan ludah. Udara di sekitarku berubah, dingin dan padat seperti ada ribuan mata mengawasi dari balik kegelapan. Suara langkah gadis itu menghilang, berganti dengan bunyi-bunyi aneh, seperti desis, bisikan, dan gesekan kain. Beberapa menit kemudian, aku melihat siluetnya kembali. Tapi kali ini, tangannya membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Ia menaiki motor tanpa bicara, lalu menepuk pundakku pelan. "Ayo pulang."
Jalan pulang terasa berbeda. Pohon-pohon itu menghilang, obor-obor lenyap, dan tiba-tiba aku kembali di jalan desa seperti biasa. Lampu rumah warga kembali terlihat, suara jangkrik terdengar lagi, dan motor tuaku kembali normal. Sesampai di dekat rumahku, gadis itu turun. Ia menyerahkan bungkusan kain putih itu kepadaku. "Untukmu," katanya singkat. Sebelum sempat kutanya apa isinya, ia berjalan pergi begitu saja, menghilang di tikungan seolah ditelan malam. Aku berdiri mematung di depan rumah, menatap bungkusan di tanganku. Beratnya tak seberapa, tapi hawa dingin merambat dari kainnya. Saat kubuka sedikit, aroma melati yang sama menyergap hidungku dan kulihat kilatan sesuatu di dalamnya. Aku tidak tahu. Malam itu, aku membawa pulang sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Sesuatu yang tidak pernah seharusnya aku miliki. Malam itu, hujan gerimis turun tipis seperti jarum halus menusuk kulit. Motor tuaku terparkir di teras, basah kuyup meski sudah kuselimuti dengan terpal. Aku masih memandangi benda pemberian gadis bunian itu yang kini tersimpan di dalam lemari kayu. Setiap kali kulihat, ada perasaan aneh yang merayap dari ujung jari sampai ke tengkuk. Seakan ada sesuatu yang memperhatikanku dari balik benda itu. Sudah 2 hari aku mencoba tidur nyenyak. Tapi setiap malam suara langkah kaki di depan pintu terdengar jelas. Ketika aku beranikan diri untuk membuka pintu, tidak ada siapapun. Hanya kabut tipis yang melayang rendah. Meski rumahku berada di perkampungan yang biasanya hangat dan riuh oleh suara jangkrik. Pagi harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Dullah. Orang tua kampung yang dikenal masih memegang pengetahuan lama tentang hal-hal gaib. Begitu aku ceritakan perjalanan malam itu dan benda pemberian gadis bunian, wajahnya berubah pucat. Ia menyuruhku berhenti membicarakan detail gadis itu dengan siapapun, lalu berpesan untuk tidak membawa benda tersebut keluar rumah sebelum ia melihatnya sendiri. Sore hari, sebelum Pak Dullah datang, aku merasa rumah seperti menjadi lebih pengap. Udara dingin seperti dari gua lembab masuk melalui celah-celah dinding. Bulu kuduku meremang ketika samar-samar terdengar suara perempuan tertawa kecil di belakang rumah. Aku mencoba mengabaikannya dan masuk ke kamar, tapi tawa itu semakin dekat. Saat aku berbalik, samar terlihat sosok gadis itu berdiri di sudut ruangan dengan gaun putih yang kuyup seperti terkena hujan. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi aku yakin itu dia, gadis yang kuantar malam itu. Tangannya menunjuk ke lemari tempat pemberiannya kusimpan. Tubuhku kaku, lidahku keluh. Sekejap kemudian, sosok itu menghilang seperti kabut disapu angin. Tapi aroma tanah basah dan bunga melati masih menggantung di udara. Aku terduduk lemas, dan saat itu pula terdengar ketukan di pintu. Aku berpikir itu Pak Dullah, tapi begitu kubuka, tidak ada siapapun. Hanya ada setangkai bunga melati segar di lantai depan pintu. Pak Dullah akhirnya datang menjelang malam. Ia membawa sebuah tas anyaman bambu berisi kemenyan, daun sirih, dan botol berisi air bening. Setelah melihat benda pemberian itu, ia terdiam lama, lalu berkata, "Ini bukan sembarang benda. Dia sedang mengikatmu." Aku yang kebingungan hanya bisa menelan ludah. Menurutnya, gadis bunian itu memberi tanda agar aku selalu bisa dia temui, bahkan di dunia mereka. Dan tanda itu adalah benda yang sekarang berada di rumahku. Kalau kau menolak, dia akan datang menjemput, dan kau mungkin tak akan kembali, katanya dengan nada berat. Aku mencoba bertanya apakah benda itu bisa dibuang. Pak Dullah menggeleng.
tidak bisa sembarangan, harus dikembalikan langsung oleh pemberinya. Tapi masalahnya, untuk menemuinya, kau harus melewati pintu yang sama seperti malam itu. Ucapan itu membuat tubuhku merinding hebat. Malam itu Pak Dullah tidur di rumahku. Ia membakar kemenyan dan membaca doa-doa sepanjang malam. Anehnya, setiap kali aku memejamkan mata, aku seperti berada di jalan yang sama, berkabut, dan suara motor tuaku terdengar di kejauhan. Gadis itu selalu menunggu di ujung jalan, tersenyum sambil memegang benda itu. Ketika aku terbangun di tengah malam, kulihat Pak Dullah sedang duduk menghadap pintu depan dengan mata terpejam, seperti tengah mendengarkan sesuatu. Tiba-tiba, ia membuka mata dan berbisik. Dia ada di luar. Hatiku mencelos. Aku memberanikan diri melirik ke jendela, dan benar saja, di luar rumah, di tengah kabut, sosok gadis itu berdiri. Kali ini matanya menatap tajam ke arahku, berbeda dengan senyum lembut saat pertama kali kami bertemu. Pak Dullah menyuruhku kembali tidur, tapi sulit sekali memejamkan mata. Suara langkahnya berputar mengelilingi rumah, lalu kadang berhenti tepat di depan jendela kamarku. Aku merasa seperti tikus yang terperangkap, tak bisa lari, hanya menunggu apa yang akan terjadi. Menjelang subuh, suara itu menghilang. Tapi saat aku keluar rumah, aku menemukan motor tuaku berpindah posisi, berdiri tegak di jalan tanah di depan rumah. Padahal malam itu aku memastikan ia terkunci di teras. Di joknya ada setangkai melati yang sama seperti di depan pintu kemarin. Aku mulai sadar, benda pemberian itu bukan hanya sekedar tanda, tapi juga undangan untuk kembali ke dunia mereka. Dan aku takut, undangan itu semakin mendesak setiap harinya. Sejak menerima kotak kayu itu, hidupku seperti dibayang-bayangi rasa takut yang tak masuk akal. Aku tidak berani membukanya, tapi rasa penasaran terus menggerogoti pikiranku. Di kamar, aku taruh kotak itu di atas lemari berharap bisa melupakannya. Tapi setiap malam, saat lampu dimatikan, aku mendengar suara samar seperti bisikan yang keluar dari dalam kotak. Suaranya lirih, seperti memanggil namaku dengan nada panjang dan sendu. Malam itu, hujan deras turun tanpa henti. Angin menderu kencang, membuat jendela kamarku berderit. Aku sedang berusaha tidur ketika tiba-tiba terdengar suara tok-tok-tok pelan dari arah lemari. Tubuhku langsung kaku. Mataku terpaku ke arah kotak kayu yang tersamarkan dalam kegelapan. Ketukan itu teratur, lalu diiringi suara bisikan. Kali ini lebih jelas. Bukalah. Aku memberanikan diri bangun, mengambil senter dan mengarahkannya ke lemari. Kotak itu tidak bergerak, tapi aku bisa melihat ada uap tipis yang keluar dari celah tutupnya. Bau tanah basah tercium, bercampur dengan wangi bunga melati yang menusuk hidung. Hatiku semakin gelisah. Aku tahu, ini bukan benda biasa. Paginya, aku mencoba menceritakan semuanya kepada Pak Leman, tetua kampung yang dikenal paham hal-hal gaib. Begitu melihat kotak itu, wajahnya langsung berubah pucat. Jangan pernah buka ini kalau kau tak mau hidupmu berakhir seperti beberapa orang sebelum kamu, katanya tegas. Ia menolak menjelaskan lebih lanjut, hanya menyuruhku menyimpannya di tempat yang tak terjangkau siapapun. Sejak saat itu, kejadian aneh semakin menjadi-jadi. Setiap aku menyalakan motor tuaku, suara knalpotnya berubah seperti orang yang sedang tertawa pelan. Saat berkendara melewati jalan sepi, aku sering melihat bayangan gadis bunian itu duduk di jok belakang meski jelas-jelas tak ada siapa-siapa. Matanya selalu menatap ke arah tas di depanku, tempat aku menyimpan kotak kayu itu. Malam ketiga setelah aku menerima kotak itu, listrik di rumah padam. Aku menyalakan lilin dan duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikiran. Tapi dari arah kamar aku melihat cahaya redup kehijauan yang keluar dari celah pintu. Saat ku dekati, ternyata cahaya itu berasal dari kotak.
Uap tipis membentuk siluet gadis bunian itu berdiri dengan tatapan penuh rahasia. Dia tidak berbicara, hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke arahku. Dari bibirnya yang pucat, aku bisa membaca gerakan kata-kata. Kau harus mengantarkanku sekali lagi. Sebelum aku sempat merespon, cahaya itu menghilang begitu saja, meninggalkan kotak yang kembali dingin dan diam. Ketakutanku memuncak ketika malam berikutnya, aku dibangunkan oleh suara motor tuaku yang menyala sendiri di halaman. Lampu depannya berkedip-kedip dan di joknya samar-samar terlihat gadis itu duduk membelakangiku. Aku mencoba mendekat, tapi langkahku berat seperti ada yang menahan. Kalau kau menolak, kotak itu akan terbuka sendiri, bisik suara di telingaku. Padahal tidak ada siapapun di sekitarku. Dadaku sesak dan udara terasa semakin dingin. Aku mulai berpikir, mungkin ini bukan sekedar permintaan biasa. Mungkin ini adalah bagian dari perjanjian yang tak pernah aku sadari saat pertama kali mengantarnya. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Di luar, suara motor tuaku kadang terdengar menyala, lalu mati sendiri. Aku tahu aku harus mengambil keputusan. Entah aku mengikuti permintaan gadis bunian itu atau bersiap menghadapi apa yang akan terjadi jika kotak itu terbuka. Pikiranku kacau. Setiap kali aku menatap kotak itu, aku merasa seolah ada mata yang menatap balik dari dalamnya. Sesekali terdengar suara napas, kadang seperti suara kaki kecil yang berlari di dalam kayu. Aku mulai meyakini ada sesuatu yang hidup di dalam sana, sesuatu yang menunggu saatnya keluar. Akhirnya saat jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, aku mendengar suara motor tuaku kembali menyala. Kali ini lebih kencang seperti memanggilku. Dan entah kenapa tanpa berpikir panjang, aku mengambil kotak itu, memasukkannya ke dalam tas lalu melangkah keluar rumah. Aku merasa seolah kakiku digerakkan oleh kekuatan yang bukan milikku. Angin malam menusuk kulit tapi aku tidak merasa dingin. Jalanan menuju hutan terasa lebih gelap dari biasanya. Motor tuaku melaju sendiri seakan tahu arah yang harus ditempuh. Di belakangku, aku bisa merasakan ada yang duduk meski tak berani menoleh. Di tengah hutan, motor itu berhenti di depan pohon besar yang asing bagiku. Pohon itu dipenuhi akar menggantung dan berlumut tebal. Begitu aku turun, gadis bunian itu sudah berdiri di depanku. Matanya memandang tajam, lalu ia menunjuk tanah di bawah pohon itu sambil berkata pelan, "Di sini kau harus menyerahkannya." Aku memegang erat tas berisi kotak itu, merasa jantungku berdetak sangat keras. Di sekeliling, angin berputar kencang, membawa suara-suara aneh yang seperti berasal dari dunia lain. Aku tahu langkah berikutnya akan menentukan hidupku. Pagi itu, aku terbangun dengan rasa aneh di tubuhku. Tenggorokanku kering dan di sudut mataku terasa seperti ada pasir halus. Di meja dekat ranjang, tergeletak benda yang diberikan oleh gadis bunian itu semalam. Sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran rumit. Aku tidak ingat kapan menaruhnya di situ. Yang membuatku merinding, kotak itu dingin sekali. Seperti baru dikeluarkan dari lemari es. Padahal, udara pagi cukup hangat. Aku mencoba membuka kotak itu, tapi kunci kecilnya terasa rapuh dan hampir seperti terbuat dari tulang. Saat berhasil terbuka, isi di dalamnya membuat jantungku seperti diremas. Sehelai rambut panjang berwarna perak, berkilau samar seperti sinar bulan. Rambut itu bergerak pelan, seolah mengikuti hembusan napas. Aku buru-buru menutup kotaknya. Tapi telapak tanganku masih terasa dingin dan bergetar. Sejak saat itu, hidupku mulai berubah. Setiap malam aku mendengar suara motor tua milikku dinyalakan di luar rumah. Padahal aku tahu persis kuncinya ada di saku. Suaranya menggeram pelan, lalu menjauh ke arah jalan hutan. Saat aku memberanikan diri mengintip lewat jendela, tak ada siapapun.
Hanya motor itu berdiri diam seperti biasa. Orang-orang di kampung mulai berbisik tentang aku. Mereka bilang wajahku terlihat lebih pucat, mataku cekung, dan langkahku berat. Ada yang bilang aku sering terlihat berjalan sendiri di malam hari, padahal aku tak pernah merasa melakukannya. Setiap kali aku bangun, kakiku selalu kotor penuh lumpur seperti baru dari hutan. Suatu malam, aku memutuskan mengikuti suara motor tua itu. Aku mengenakan jaket dan membawa senter. Lalu bersembunyi di balik pohon ketika suara itu mulai terdengar. Tapi yang kulihat membuatku hampir pingsan. Aku melihat diriku sendiri mengendarai motor itu, dan di jok belakang duduk gadis bunian yang pernah kuantar. Ia tersenyum kepadaku, senyum yang membuat darahku membeku. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tak keluar. Tubuhku seperti membeku, hanya mataku yang bergerak. Sosok aku yang lain itu menoleh dan tatapannya menusuk ke dalam pikiranku. Gadis bunian itu mengangkat tangannya, memegang kotak kayu yang kini aku tahu bukan sekedar hadiah, melainkan semacam ikatan. Beberapa hari kemudian, kotak itu mulai terbuka sendiri di malam hari. Rambut perak di dalamnya semakin panjang, keluar dan melilit gagang pintu, kaki meja, bahkan tanganku ketika aku tidur. Saat aku berusaha memotongnya, rambut itu mengeluarkan suara lirih seperti erangan kesakitan. Aku merasa seolah ada yang marah padaku karena mencoba memutuskan hubungan itu. Puncaknya terjadi di malam bulan purnama. Aku terbangun di tengah hutan, duduk di atas motor tua dengan gadis bunian itu di belakangku. Ia berbisik kepadaku, "Sekarang kau milikku selamanya." Dan entah bagaimana aku hanya bisa mengangguk, meski hatiku menjerit ingin lari. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi terlihat di kampung. Orang-orang hanya menemukan motor tuaku terparkir di tepi hutan, kuncinya masih tergantung. Kotak kayu itu hilang, dan tak ada yang tahu kemana aku pergi. Tapi kadang, di malam-malam tertentu, ada yang mengaku melihat motor tua itu melintas di jalan sunyi, dengan dua orang yang tak pernah menoleh. Mereka bilang, kalau kau melihat motor itu, jangan pernah mencoba menghentikannya, karena penunggangnya mungkin akan memberimu sesuatu, dan kau tak akan pernah bisa mengembalikannya.